Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang siswa baru dalam acara MPLS. Tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, kegiatan MPLS materi tentang wawasan wisata Mandala. Apa itu wawasan wisata Mandala? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Pengertian wawasan wisata Mandala. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata berasal dari bahasa Jawa yang berarti pendidikan. Mandala artinya lingkungan atau wilayah. Jadi, wawasan wisata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur wisata Mandala. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pandangan hidup atau kepribadian. 3. Hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. 4. Kemampuan berkarya. Fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar, karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. 1. Antara guru dan siswa timbulnya PBM yang tertib. 2. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. 3. Tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Prinsip sekolah. 1. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda. Namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup,
atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Dua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. 3. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholder-nya. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. 5. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan-kemampuan lainnya mendapat perhatian yang seimbang. Sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. 7. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, siap membantu khususnya kepada yang kurang beruntung, merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri di dalam dunia yang berubah begitu cepat. Salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar belajar secara mandiri. Dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah, pendidik tidak lagi perlu menjejali pemikiran peserta didik dengan perintah. 9. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekolah. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar, tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat
1. Ajang promosi atau penjualan produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. 3. Penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. 4. Propaganda politik atau kampanye. 5. Kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. 6. Syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. 1. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya. 2. Ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Tugas, wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. 1. Melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. 2. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidikan, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. 3. Menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk perangkat keras, sarana prasarana, dan perangkat lunak, peraturan-peraturan, tata tertib, tata upacara, dan lain-lain. 4. Mengadakan pertemuan, baik rutin maupun insidentil, yang bersifat intern sekolah, kepala sekolah, pendidik, orang tua siswa, maupun siswa. 5. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKE, Pramuka, PMR, Praskibra, kesenian, dan sebagainya. Mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. 1. Tahap preventif. Upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. 2. Tahap represif. Upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah.
Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.